Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qabaila lita'arafu wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sesuai dengan yang kita kerjakan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing zamannya dari zaman yang gelap gulita sampai dengan zaman yang terang benderang seperti zaman yang sekarang ini. Dan yang tak lupa juga yang kita harapkan syafaatnya min hadza yaumin illa yaumil qiyamah. Qalina amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua kalinya saya Diki Fernanda Pramudia akan mempresentasikan mengenai pengukuran budaya kerja secara umum dan secara islami, yang mana budaya kerja ini sangatlah berpengaruh dalam dunia pekerjaan karena menyangkut dengan etika dan moral-moral yang terjadi di dalam dunia pekerjaan. Sebelumnya yaitu pengukuran budaya kerja secara umum. Jadi indikator-indikator di sini saya menurut Taliziduhu Draha. Indikator budaya kerja itu ada 3. Yang pertama yaitu kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai. Yang mana kebiasaan-kebiasaan ini biasanya dilihat dari cara pembentukan perilaku seseorang dalam berorganisasi, yaitu perilaku itu berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebebasan dan kewenangan, dan juga tanggung jawab yang baik itu pribadi maupun kelompok di dalam lingkup dunia kerja. Yang kedua yaitu peraturan. Adanya peraturan ini untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Maka dibutuhkan yang namanya peraturan. Karena peraturan merupakan bentuk ketegasan dan bagian terpenting dalam mewujudkan pegawai yang disiplin dalam mematuhi segala bentuk peraturan yang ada dalam dunia pekerjaan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan bahwa pegawai ataupun karyawan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sesuai dengan konsekuensi dengan peraturan yang berlaku baik dalam organisasi, perusahaan maupun lingkup instansi ataupun lingkup akademisi. Yang ketiga yaitu nilai-nilai. Nilai itu merupakan penghayatan seseorang mengenai mana yang penting dan lebih penting atau yang tidak penting, mana yang baik ataupun kurang baik, mana yang benar ataupun kurang benar. Nilai itu bersifat abstrak, jadi hanya dapat diamati atau dirasakan jika nilai tersebut diekspresikan dalam suatu wadah. Dan wadah ini atau bisa kita sebut itu dalam budaya kerja. Jadi apabila nilai tersebut diekspresikan dalam dunia pekerjaan, maka dapat kita amati atau dapat kita rasakan. Jadi nilai dan budaya kerja ini tidak bisa dipisahkan. Dan dari keduanya harus ada keserasian dan keseimbangan. Jadi nilai dan budaya kerja itu salinglah berkaitan. Jadi indikator budaya bekerja yang baik adalah adanya kedisiplinan dari pelaku organisasi baik atasan maupun bawahan, adanya ketaatan dalam menjalankan peraturan yang telah disepakati dan yang berlaku, dan memiliki nilai-nilai yang baik dalam melaksanakannya. Itu
pengukuran budaya kerja secara umum. Dan pengukuran budaya kerja secara islami menurut Didin Hafiduddin itu ada 5. Yang pertama sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik. Yang mana sidik yaitu berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatannya berdasarkan ajaran Islam. Karena apabila kita dalam budaya kerja ataupun kita dalam organisasi, dalam pekerjaan, sidik, jujur itu sangatlah penting. Karena apabila kita tidak jujur ataupun kita tidak sidik, maka kita akan dinilai buruk oleh orang lain dan juga dalam agama Islam. Seperti yang firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Dan yang kedua yaitu istiqomah, yang artinya konsisten dalam iman dan nilai yang baik dalam menghadapi berbagai godaan dan tantangan dalam pekerjaan. Istiqomah ini dalam dunia kerja ditampilkan dengan keteguhan dalam menjalankan tugas, sabar serta keulitannya menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga yaitu fatonah, yang berarti mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi fatonah ini kita cerdas, pandai, dan mengerti apa yang harus kita kerjakan. Seperti dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai lagi berpengetahuan. Dan yang ketiga yaitu amanah, berarti memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalau amanah itu dapat dipercaya. Jadi dalam dunia kerja kita itu harus dapat dipercaya, diberikan tugas. Apabila diberikan amanah atau kepercayaan dari seorang bos, dari seorang pengelola untuk mengerjakan suatu pekerjaan ini, maka kita harus mengerjakannya dengan amanah, dengan tanggung jawab juga. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'man ya'idukum bih innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan yang kelima yaitu tabligh, artinya mengajak sekaligus menyampaikan dan memberikan contoh yang baik kepada pihak lain, kepada karyawan, kepada orang lain, dan kepada siapapun yang melaksanakan ketentuan-ketentuannya dan melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam. Jadi, di samping 5 indikator tadi, budaya kerja Islam juga harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalnya, cara melayani nasabah ketika bekerja di lembaga keuangan, cara berpakaian yang menutup aurat, berpakaian yang baik, membiasakan sholat tepat waktu, lebih-lebih bisa berjamaah, berdoa dan di awal dan di akhir bekerja, dan mengucapkan salam ketika berpapasan dan juga ketika masuk ruangan pekerjaan. Tidak berbicara kotor, selalu menjaga bicara dengan baik dan mencontohkan kebaikan yang kepada orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video ini
ada kebisingan, itu karena dari hewan di sekitar rumah saya. Dan apabila, mohon maaf apabila dari yang saya sampaikan masih kurang jelas, bisa ditanyakan, dan apabila ada yang ingin menambahkan bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.